Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Natalia Gunawan. Saya dari mahasiswi Akademi Kebidanan Latansa Masiro. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang hak dan kewajiban klien. Yuk kita bahas sama-sama, hak dan kewajiban apa saja sih untuk klien? Menurut pasal 62. Mari kita bahas. Ternyata dalam praktik kebidanan, klien berhak mempunyai kewajiban dan hak loh. Ada 5 poin yang akan kita bahas menurut pasal 62 kebidanan. Baik, yang pertama, memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan standar prosedurnya ya. Yang kedua, memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai kesehatan klien, termasuk resum, isi rekam medis jika diperlukan. Jadi klien juga berhak mengetahui informasi mengenai kesehatan klien. Yang ketiga, meminta pendapat bidan lain. Dalam artinya, klien boleh meminta pendapat lebih dari satu bidan. Misalnya klien sudah berkonsultasi akan tetapi masih belum puas dengan jawaban bidan. Di sini klien bisa menanyakan lagi kepada bidan lainnya untuk mendapatkan jawaban yang mudah dipahami dan dimengerti oleh klien. Yang keempat, memberi persetujuan atau penolakan tindakan kebidanan yang akan dilakukan. Nah, jadi klien tuh berhak mempersetujuinya atau menolak tindakan yang akan dilakukan. Misalnya akan disuntik KB ulang. Nah, sebelumnya kan bidan akan memberikan satu kertas lembar yang dimana akan ditandatangani oleh klien jika klien setuju dengan tindakan prosedurnya. Nah, yang terakhir itu memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan klien. Nah, karena setiap rekam medis klien itu oleh tenaga kesehatan dirahasiakan, nah maka dari itu ada jaminan kerahasiaan kesehatan kliennya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjut ke pasal 63. Yang pertama, ada pengungkapan rahasia kesehatan klien hanya dilakukan atas dasar, nih ada 4 poin, dengerin ya. Yang pertama, itu kepentingan kesehatan klien. Yang kedua, permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, persetujuan klien sendiri. Yang terakhir, ketentuan peraturan perundang-undangan. Next, yang kedua, pengungkapan rahasia kesehatan klien sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh bidan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pengungkapan rahasia kesehatan klien diatur dalam peraturan menteri. Kita lanjut lagi ke pasal 62 dalam praktik kebidanan klien berkewajiban. Ada 4 poin juga loh. Yang pertama itu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatannya. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya klien berhak tahu tentang informasi yang diberikan tenaga kesehatan. Nah, jadi bisa ditanyakan secara jelas, secara jujur mengenai kondisi kesehatannya. Yang kedua, memenuhi nasihat dan petunjuk bidan. Jadi klien harus mendengarkan apa nasihat dan petunjuk bidan. Jika kata bidan ini tidak baik untuk dikonsumsi, sebaiknya klien mendengarkan nasihat bidan. Yang ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, klien harus mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatannya. Yang terakhir atau keempat, yaitu memberi imbalan jasa atas pelayanan kebidanan yang diterima. Jadi, maksudnya itu di saat klien telah selesai berkonsultasi atau berobat di PMB bidan, biasanya kan akan dikenakan tarif berapa harganya. Nah, itu salah satu contoh imbalan atau jasa pelayanan kebidanan yang diterima oleh bidan.
Baik, karena materinya telah selesai, semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya teman-teman. Saya Selvi Natalia Gunawan, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga membantu apa yang telah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.